Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi reaksi reduksi oksidasi atau dikenal sebagai reaksi redoks. Untuk reaksi reduksi oksidasi ini harus selalu berbarengan, dia tidak bisa sendiri. Nah, pengertiannya untuk oksidasi dan reduksi ini mereka merupakan kebalikan. Kalau kita tinjau dari segi oksigen, oksidasi ini adalah masuknya oksigen atau diperolehnya oksigen, sementara kalau reduksi ini adalah kehilangan oksigen. Kalau kita lihat dari hidrogen, oksidasi ini adalah kehilangan hidrogen dan reduksi adalah masuknya atau diperolehnya hidrogen. Sementara kalau reaksi tersebut dilihat dari elektron, maka oksidasi ini adalah kehilangan elektron dan reduksi ini adalah masuknya elektron. Dan jika dari sisi bilangan oksidasinya atau biloks, maka oksidasi adalah penambahan biloks dan reduksi adalah pengurangan atau penurunan nilai bilangan oksidasi. Nah, redoks ini harus selalu terjadi atau kedua prosesnya tersebut selalu bersamaan. Nah, di sini salah satunya adalah reaksi asam basa menurut Bronsted, di mana terjadi transfer proton. Ada yang menerima proton dan ada juga yang memberi proton. Nah, ini adalah contoh dari reaksi reduksi oksidasi, yaitu ketika magnesium dikasih O2 atau dibakar, ini akan membentuk senyawa 2MgO. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa magnesium yang dalam keadaan bebas ini awalnya bilangan oksidasinya 0, kemudian setelah bereaksi dengan oksigen, dia akan menjadi MgO, di mana Mg-nya sendiri ini akan menjadi 2+. Sehingga Mg dari 0 menjadi 2+, ini terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau dikatakan sebagai oksidasi reaksinya. Sementara untuk O2 yang awalnya biloksnya 0, kemudian pada MgO, O ini menjadi 2-, maka ini dikatakan reduksi dari 0 menjadi -2. Nah, kemudian untuk bilangan oksidasi ini merupakan jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul atau senyawa ionik jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Perubahan bilangan oksidasi ini selalu terjadi dalam setiap reaksi redoks. Ini ada aturannya untuk menentukan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama adalah setiap atom dalam unsur bebas atau dalam keadaan tidak bergabung dan senyawa kovalen murni ini akan memiliki bilangan oksidasi 0. Contohnya natrium, berilium, kalium, timbal, H2O2, P4, nah dan lain sebagainya. Ini masih banyak ya, ini adalah 0. Kemudian pada ion monoatom, bilangan oksidasinya ini sesuai dengan muatan ion tersebut. Contohnya adalah untuk Li+, maka Li ini akan memiliki biloksnya adalah +1, Fe3+, biloknya +3, O2- biloksnya adalah -2. Aturan berikutnya adalah di mana bilangan oksidasi oksigen ini biasanya -2. Tetapi pada H2O2, O ini adalah O2 2-, sehingga biloksnya untuk O pada senyawa H2O2 ini adalah -1. Kemudian untuk bilangan oksidasi hidrogen ini biasanya adalah +1. Kecuali bila hidrogen ini berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner. Nah, dalam kasus ini bilangan oksidasinya adalah -1. Berikutnya ini adalah logam-logam golongan 1 atau dulu disebut sebagai golongan 1A. Biloknya adalah +1, logam golongan 2 atau 2A+2, dan fluorin ini selalu biloksnya adalah -1. Kemudian dalam molekul netral, jumlah bilangan oksidasi semua atom penyusunnya harus 0. Dalam ion poliatom, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion tersebut harus sama dengan muatan total dari ionnya. Nanti akan ada contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Berapakah
bilangan oksidasi dari atom-atom dalam HCO3-. Nah, dalam HCO3-. Kita pakai warna merah. Nah, ya. Nah, sudah pakai warna merah. Nah, di sini H itu bilangan oksidasinya adalah +1. Kemudian O ini bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, karena ini totalnya adalah -1, kemudian ini adalah +1 untuk H, berapakah C agar ini adalah total -1? Maka setelah dihitung, C ini adalah harus positif 4 atau +4. Maka bilog untuk C atau bilangan oksidasi C adalah +4. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh bilangan oksidasi yang lain yaitu pada mangan atau Mn, ini senyawa yang dibentuk dari mangan ini ada beberapa jenis. Contohnya kalau misalnya mangannya sendiri masih dalam bentuk unsur, ini bilognya adalah 0, ini berupa logam. Kemudian kalau dia bersenyawa dan membentuk ion menjadi Mn2+, ini bilognya adalah +2. Maka senyawanya atau larutannya ini tidak akan berwarna. Kemudian kalau senyawanya Mn ini menjadi MnO2, ini bilognya akan menjadi +4, warnanya coklat. Nah, sementara untuk dalam bentuk ion MnO4-, ini bilognya +7, warnanya ungu, dan dalam bentuk ion MnO4-2-, bilognya ini adalah +6, dan warnanya adalah hijau. Nah, jadi untuk mangan sendiri ini memiliki paling tidak ada 5 tingkat oksidasi. Nah, dilihat dari beragamnya bilog sampai dia ada 5. Nah, kemudian untuk menyetarakan reaksi redoks, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini yang utama adalah apakah kondisi larutan tersebut ketika reaksi berjalan, apakah dalam asam, netral, ataukah dalam basa. Nah, kalau kita ambil contoh lagi si Mn ya, mangan, ketika MnO4- dalam suasana asam direaksikan dengan HSO3-, ini akan terbentuk ion Mn2+, di mana ini tidak berwarna. Sementara kalau dalam suasana netral, reaksi yang sama akan menghasilkan Mn2O, dan dalam suasana basa, ini akan menghasilkan MnO4-2-. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks sendiri, ini dapat digunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode setengah reaksi, dan yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Nah, kalau kita ambil contoh ini sebagai salah satu reaksi redoks yang untuk disetarakan. Nah, di sini ada ion ferro Fe2+, ditambah dengan Cr2O7-2-, ini akan menghasilkan Fe3+ ditambah Cr3+. Dan reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Maka kita dapat menyetarakannya dengan metode setengah reaksi. Maksudnya setengah reaksi di sini adalah dipisahkan antara bagian reaksi oksidasi dengan bagian reaksi reduksinya dan dikerjakan satu persatu. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, ini langkahnya sudah ditulis ya. Untuk yang pertama, tulis persamaan reaksinya dalam bentuk ionik. Ini sudah. Kemudian pisahkan persamaan menjadi 2 setengah reaksi, yaitu jadi reaksi oksidasi dan reduksi. Dari mana kita tahu ini oksidasi atau reduksinya? Kita lihat saja, kalau bilangan oksidasinya naik seperti ini, Fe2+ ke 3+, maka oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya turun, kayak di sini, Cr ini adalah positif 6, menjadi Cr3+ itu adalah positif 3. Nah, berarti bilangan oksidasinya turun. Nah, kalau kita hitung dulu misalnya ya, O ini kan
minus 2. Ketika O minus 2, O-nya ada 7, berarti ini dikalikan 7. Nah, berarti ini adalah minus 14. Minus 14 ini ditambah CR2 kan? CR2 yang kita cari ini berapa? Nah, totalnya ini harus minus 2. Nah, minus 14 ditambah berapa? Hasilnya harus minus 2. Tentu ini ditambah plus 12. Nah, plus 12 ini adalah untuk CR2. Berarti kalau untuk CR sendiri, ini bilangan oksidasinya adalah positif 6 ya. Nah, ini positif 6. Nah, dari positif 6 dia berubah menjadi positif 3, berarti kan bilangan oksidasinya turun sehingga yang CR ini adalah sebagai reduksi. Nah, begitu cara menentukannya. Setelah dipisahkan ini antara yang oksidasi, yang Fe, kemudian ini yang reduksi, maka berikutnya adalah nomor 3, setarakan atom-atom selain O dan H. Kita lihat di sini Fe ada 1, di ruas kanan ada 1, berarti ini sudah setara. Sementara di bawah ini CR, CR-nya ada 2, di kanan CR-nya baru 1, berarti biar setara kasih koefisien 2. Nah, berikutnya tambah H2O sebanyak atom O. Kemudian nanti tambah H plus sebanyak atom H. Nah, dan penambahannya ini harus di ruas yang berlawanan. Contoh, yang ada atom O-nya adalah di sini, pada CR2O7 2-. Si O-nya ini ada 7H2O, sehingga kita perlu tambahkan 7. Nah, ini kan O-nya ada 7, maka perlu tambahkan 7H2O di ruas yang berlawanan. Nah, karena di sini kita tambahkan 7H2O, maka di sini ada penambahan nih, H plus. Jadi H-nya 2 kali 7, jadi 14H plus. Maka di ruas yang sebaliknya ini kita harus tambahkan 14H plus. Nah, setelah kita tambahkan H2O untuk yang ada atom O-nya, kemudian tambahkan elektron untuk menyetarakan muatan. Kita lihat bahwa untuk Fe yang awalnya 2 plus menjadi 3 plus. Agar setara, kita butuh tambah elektron di mana? Di sebelah kanan, yaitu yang bilangan positifnya lebih besar. Nah, kita tambah 1 elektron. Kalau tambah 1 elektron berarti ini akan jadi Fe 2 plus ya totalnya. Nah, sementara untuk yang CR-nya ini di kanan ini ada 3 plus kali 2, berarti ini adalah positif 6. Nah, sementara untuk yang di sebelah sini positif 14 dengan negatif 2. Berarti ini kalau dari segi muatan, ini totalnya adalah positif 12. Nah, kalau positif 12, berarti di sini butuh elektron. Biar sama jadi positif 6, yaitu penambahan elektronnya sebanyak 6 elektron. Jadi kalau 6 elektron ditambahkan yang positif sebanyak 12, dia akan nyisa positif 6. Nah, berarti akan sama dengan yang ada di ruas kanannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita hapus dulu. Nah, untuk ini biar kita akan meneruskan ke langkah berikutnya. Nah, setelah penambahan elektron, samakan jumlah elektronnya. Nah, di bagian reaksi yang kedua, ini elektronnya ada 6. Sementara untuk bagian reaksi yang atas, ini elektronnya ada 1 nih. Jadi, biar elektronnya sama, dikali silang. Yang reaksi bawah kali 1, yang atas kali 6. Berarti yang ini kali 1, kemudian yang atas ini dikali 6. Nah, kalau dikali 6 berarti di sini ada 6 Fe 2 plus, 6 Fe 3 plus, dan 6 elektron. Sementara untuk yang bawahnya karena dikali 1, ini akan sama aja reaksinya. Nah, kemudian setelah disamakan jumlah elektronnya,
jumlahkan kedua setengah reaksi. Kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti di sini ada 6 elektron ditambah 14H plus ditambah Cr2O7 2 minus ditambah 6Fe 2 plus, ini akan menjadi ini 6Fe 3 plus ditambah 6 elektron ditambah 2 Cr 3 plus. Nah ditambah 2 Cr 3 plus, nanti kemudian ditambah ini 7H2O. Jadi semua yang di ruas kiri ditambahkan, kemudian semua yang di sebelah ruas kanan dari panah juga ditambahkan. Nah, di sini sama-sama ada 6 elektron, tapi di ruas yang berbeda, di ruas yang berseberangan, sehingga ini bisa dihilangkan, bisa saling meniadakan si elektronnya. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasilnya adalah yang seperti di bawah ini. Dan terakhir kita cek apakah jumlahnya udah sama semua si atomnya. Contoh ini H-nya ada 14 di kiri, kemudian di kanan sama 14. Cr-nya ada 2 di kiri, oh di kanan sama, udah 2. Fe-nya di kiri ada 6, nah di kanan juga sudah 6 sama. Nah, berarti reaksinya ini sudah setara untuk si reaksi redoks ini. Nah, reaksi ini kalau mau dilihat langkah-langkahnya, kalau mau diingat-ingat kembali, ini bisa dilihat di slide ini, mulai dari menuliskan persamaan. Nah, ini adalah contoh reaksi berikutnya. Ini adalah tentang redoks untuk MnO4- direaksikan dengan HSO3- menjadi Mn2+ dan SO4 2- dalam suasana asam. Langkahnya ini sama seperti tadi. Nanti ini bisa dicoba sebagai latihan dan nanti dicocokkan dengan jawaban yang sudah ada di sini. Nah, kemudian ini adalah contoh lain di mana reaksinya berjalan dalam suasana basa. Untuk suasana basa, ini langkah awalnya sama seperti tadi, sampai langkah ke-8, sampai dia mengecek apakah jumlah atom dan muatannya sama untuk di kedua ruas kiri dan ruas kanan. Dan langkah tambahannya adalah untuk reaksi dalam larutan basa, maka tambahkanlah OH- pada kedua sisi persamaan untuk setiap H+ yang muncul pada persamaan akhir. Nah, seperti ini. Ini ada H+, di sini muncul 3H+. Maka kalau dia dalam suasana basa, kemudian tambahkanlah di sini 3OH-. Sebentar. Kita hapus dulu. Nah, untuk penambahan 3OH- ini nanti di sini 3OH- ini akan menjadi 3H2O. Nah, kemudian kalau di sini ditambah 3OH- juga biar seimbang. Nah, OH H2O di kiri ini ada 1 dan di kanan 3H+ dan 3OH- ini akan menjadi 3H2O, sehingga ini bisa saling meniadakan. Ini dicoret gitu ya, 1, dan di sini yang awalnya 3H2O tinggal 2 menjadi 2H2O. Sehingga kalau dijumlahkan ini akan menjadi persamaannya seperti ini. Nah, berikutnya ini contoh reaksi dalam suasana netral
Untuk langkahnya ini sama saja seperti dalam suasana asam. Jadi nanti bisa dicoba, kemudian nanti bisa disesuaikan atau hasilnya bisa dilihat sama dengan langkah-langkah di sini. Nah, ini sampai terakhir ini sama untuk mengecek jumlah atom dan muatan di kedua ruas atau di kedua sisi. Nah, kemudian ini ada metode yang relatif lebih mudah, sebetulnya metode bilangan oksidasi. Di mana untuk metode bilangan oksidasi, yang pertama tentukan setengah reaksi, reduksi, dan oksidasinya. Jadi sama seperti yang metode setengah reaksi untuk metode Biot ini yang pertama. Samakan jumlah atom yang berubah biloxnya, tentukan perubahan biloxnya, kemudian nanti dikalikan dengan jumlah atomnya. Gunakan perubahan biloxnya sebagai koefisien dengan cara menyilangkan. Nanti setarakan muatannya dalam suasana basa dengan OH-, dalam suasana asam dengan H+. Nah, nanti ini akan sekaligus menyamakan H dan O-nya. Nah, di sini yang berbeda adalah nanti penyetaraan muatannya adalah dengan OH- dan H+. Jadi bukan ditambahkan dengan elektron gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada MnO4- ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Nah, untuk bilox dari Mn pada MnO4- menjadi Mn2+, ini berubah dari +7 ke +2. Sementara untuk Fe dari +2 menjadi +3. Berarti yang Fe ini mengalami oksidasi karena meningkat, yang Mn dia mengalami reduksi karena menurun. Nah, perubahan biloxnya untuk yang Mn ini turun sebanyak 5, sementara yang Fe ini naik 1. Sehingga ini kita bisa kali silang ya. Yang 1 ini jadi nanti koefisien buat Mn, kemudian yang 5 jadi koefisien nanti buat yang Fe-nya. Nah, kali silang sehingga nanti dia muncul nih 5 di bagian Fe-nya. Kemudian dari situ untuk menyetarakan jumlah elektronnya ini ditambahkan H+ dan OH-. Ini tergantung suasana. Nah, karena ini dalam suasana asam, maka ditambahkanlah H+ di sebelah kiri. Kenapa? Agar nanti muatannya seimbang. Di kanan ini muatannya udah 2+ ditambah 3+ berarti 5+. Di sini 2+ dikali 5. Ini adalah 10+ ditambah -1. Jadi positif 9 untuk plus 9. Maka agar sama dengan ini ditambahkan 8H+. Maaf, ini bukan 3H+, tapi 15 ya. 15, 17. Nah, kalau nanti dihitung ulang, ini sama nih. Akan jadi 17. Jadi 8H+ ditambah 10, 18 dikurangi yang -1. Berarti ini jadi 17. Nah, di sini karena ada 8H+, maka untuk menyetimbangkannya ditambahkan H2O. Nah, H2O-nya sebanyak 4 molekul ya, biar H-nya jadi 8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Nih, ada ketengikan dan ada korosi juga. Nah, kemudian untuk obat, dalam metabolisme obat, obat ini dia mengalami berbagai hal. Contohnya ketika dia menjadi metabolit, kemudian dia bisa berkonjugasi. Nah, konjugasi ini bisa jadi produk yang stabil. Kalau produknya stabil, ini jadi nonpolar, maka dia akan dieliminasi biasanya lewat usus besar, sehingga ini dikeluarkan lewat feses. Tapi untuk kalau dia bisa dirubah menjadi yang polar, maka dia akan dikeluarkan lewat urin gitu ya, melalui ginjal kemudian ke urin. Nah, untuk yang merubahnya si produk obat ini jadi polar, ini
adalah dengan bantuan enzim sitokrom P450. Nah, kemudian ini adalah contoh beberapa tipe reaksi oksidasi yang melibatkan metabolisme obat dengan bantuan enzim. Contohnya adalah ibuprofen dan flurbiprofen, di mana dia mengalami reaksi alipatik dan alipatik hidroksilasi. Nah, jadi ditambahkan OH-nya pada rantai yang lurus maupun rantai yang aromatik. Nah, mungkin untuk yang ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di tingkat berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.